Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopsar Rahman Hafiz dari kelas 4A dengan NPM 243510268. Saya akan membuat tugas video membaca buku pemrograman selanjutnya, yaitu bab 14. Default CI atau CD and containerization, SDLC, dan modern DevOps. Meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak sering kali terjebak dalam model air terjun waterfall yang kaku. Tim pengembang dev akan bekerja selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok-tembok ke tim operasional Ops untuk dideploy ke server. Masalahnya, tim Ops tidak tahu menahu soal kode tersebut, dan tim Dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, Dev akan menyalahkan server Ops yang salah setting, dan Ops akan menyalahkan kode Dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan gerakan DevOps. Untuk sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat. Ia adalah pola pikir bahwa kami membangunnya, kami bukannya. You build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomatisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru release cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia, seperti menyalin file via FTP atau mengonfigurasi database manual telah digantikan oleh script otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda fisik. Infrastruktur bukan lagi benda fisik yang harus dipasang dengan objek, melainkan infrastruktur as code (IAC). Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall dalam file teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan diversion control seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security (DevSecOps). Dulu, pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Selanjutnya yaitu containerization. Docker. It was on my machine is dead. Kalimat "tapi di laptop saya jalan kok" adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan. Dalam sejarah pengembangan software, masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan (environment). Laptop developer menggunakan Mac OS dengan Node JavaScript versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node JavaScript versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Docker. Container adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dispensasinya, library, konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara membuat tong, karung, mobil, dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki kapal. Itu server. Tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker, server Linux, Windows, dan
atau Mac. Bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia dijamin 100% akan berjalan. Sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Tentunya yaitu CI dan CD pipelines, pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI atau CD adalah ban berjalan, conveyor belt, di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. CI atau CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau deployment. Bagian pertama, CI Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin beberapa kali sehari menggabungkan merge kode mereka ke repository utama. Setiap kali kode didorong push ke Git, server CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya code, linting, unit test, hingga integration test. Jika ada satu saja tes yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu. Tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar diingatkan developer. Bagian kedua, CD adalah memiliki dua makna, continuous delivery. Berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image, dan siap dirilis ke produksi kapan saja. Tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia, ya. Continuous deployment adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous deployment, memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab, CI, atau Jenkins. Selanjutnya yaitu adalah serverless and microservice, memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik, di mana seluruh logika aplikasi user, out, product, catalog, payment, reporting digabung dalam satu proyek raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana di awal tapi menjadi mimpi buruk saat skala besar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice, layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API atau HTTP atau gRPC. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambahkan server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, bagus untuk data, sementara tim code bisa pakai Go, cepat. Namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency, data konsistensi, dan distribusi tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Selanjutnya yaitu monitoring dan observability. Jangan terbang buta. Setelah aplikasi dirilis ke alam liar, kerjaan belum selesai, justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis, atau apakah mesinmu mulai berasap. Sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability, keterlambatan.
adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. Tiga pilar utama observability adalah logs, metric, dan trace. Tentunya yaitu integrasi keislaman, amal jama'i, dan budaya hisab. Arsitektur default bukan sekedar penggabungan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i, kerja kolektif, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Dinding pemisah silo yang selama ini membuat developer dan tim operasi saling menyalahkan. Saat terjadi masalah adalah bentuk perpecahan, tafarruq, yang dibenci Islam. Dengan DevOps, kita membangun budaya saling menanggung beban, takaful, dan saling menolong ta'awun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang handal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama, dan kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 14, siklus hidup tanpa akhir. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilar-pilar operasional yang harus kamu tanamkan. Yang pertama yaitu DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Yang kedua, ada kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan Docker, kita membungkus aplikasi dan lingkungannya menjadi satu unit standar yang immutable. Yang ketiga yaitu pabrik otomatis CI atau CD. Kita meninggalkan cara lama mendeploy via VTP manual yang rentan kesalahannya. Yang keempat ada bijak memilih arsitektur. Kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monolitik memang menawarkan stabilitas terbatas. Kelima, jangan terbang buta. Observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal. Failure is inevitable. Kuncinya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Baik, begitu saja tugas membaca buku pemrogramannya di halaman 14. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.